Ya udah muncul Pak Dipta? Sudah. Oke, bentar ya. Oke. Nah, untuk materi gelombang, nah ini kita tuh lebih spesifik untuk pretest tuh gelombangnya gelombang mekanik, bukan gelombang EM. Karena gelombang itu ada dua. Nah, ini kita masuk ke yang namanya gelombang mekanik. Nah, untuk gelombang mekanik, karena sebenarnya gelombang itu materi yang cukup sulit kalau kita belajarnya beneran belajar tentang gelombang. Nah, karena ini cuma buat persiapan pretest, jadi kita nggak usah terlalu detail belajarnya. Saya akan kasih dalam bentuk ini aja, poin-poin, poin-poin penting di gelombang mekanik. Oke. Nah, poin penting pertama, gelombang mekanik itu gelombang yang kayak gimana sih, Pak Dita? Gelombang mekanik itu apa? Cuman kayak gimana tahu? Nggak? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk meram. Medium itu kayak udara itu medium, cairan, air, minyak medium. Jadi dia nggak bisa merambat kalau tidak ada mediumnya. Itu poin pertama. Poin kedua, jenis gelombang mekanik. Dari bentuknya, gelombang mekanik itu dibedakan jadi dua. Yang pertama namanya gelombang transversal. Oke, yang seperti ini. Ya. Nah, gelombang itu punya dua arah gerak. Ya. Oh. Yang pertama namanya adalah arah rambat. Arah rambat itu adalah arah gelombangnya berjalan. Oke. Yang kedua namanya arah getar. Arah gelombangnya melakukan osilasi. Nah, ini yang nggak ada adalah arah getarnya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan pada kasus gelombang transversal sifatnya itu adalah arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar gelombangnya. Oke. Contohnya apa? Contoh gelombang transversal itu ada banyak, tapi yang akan kita bahas nanti itu adalah gelombang tali. Jadi gelombang tali adalah contoh dari gelombang transversal. Nah, yang kedua, yang B, namanya gelombang longitudinal. Oke, yang seperti ini. Ada rapat, ada renggang.
dia rapat lagi, dan seterusnya. Oke, sama juga. Gelombang longitudinal itu punya dua arah, arah gerak. Yang pertama, arah rambat. Arah gelombangnya itu berjalan. Yang kedua, arah getar. Nah, ini arah getarnya. Arah getar tuh arah gelombangnya beroscilasi. Berarti pada kasus gelombang longitudinal sifatnya adalah arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Oke, contohnya apa? Contoh gelombang longitudinal yang akan kita bahas itu adalah gelombang bunyi. Jadi pada dasarnya kita hanya membahas dua tipe gelombang, yaitu gelombang tali sebagai contoh gelombang frontal dan gelombang bunyi sebagai contoh gelombang longitudinal. Poin ketiga, bentuk umum persamaan gelombang. Bentuk umum dari persamaan gelombang. Jadi gelombang itu punya persamaan umumnya. Contoh misalkan kayak gini. Ini misalnya huruf Y ya. Misalkan X, T. Amplitudo bisa sin, bisa cos. Oke, bisa plus, bisa minus, bisa plus, bisa minus. Kadang ada fasa awal, kadang tidak ada fasa awal. Kadang di belakang ada huruf tertentu, misalkan J atau I dan satuannya. Nah, ini contoh persamaan gelombang. Saya akan jelasin satu persatu. Ini disebutnya simpangan. Jadi VY itu namanya simpangan. Kenapa ininya X, T? X di sini menyatakan posisi partikel gelombang. Selain menyatakan posisi, X di sini menyatakan sumbu rambat. Jadi gelombang ini merambatnya pada sumbu X. Karena dia X, T. Artinya bisa saja gelombangnya itu merambatnya di sumbu Y. Jadinya Y, T. Atau merambatnya di sumbu Z. Jadinya Z, T. Jadi nggak harus dia merambatnya di sumbu X. Gitu ya. Nah, kemudian A juga namanya A. A di sini adalah amplitudo. Amplitudo nama lain dari simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Kayak di sini ada sin, bisa sin, bisa cos, tergantung soalnya. Ini menyatakan bentuk fungsinya, menyerupai bentuk cos sin gitu. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya pasa atau sudut. Sedangkan kalau yang kx omega t itu namanya adalah variabel pasa. Sedangkan yang ini namanya pasa awal. Kalau di belakang ada huruf I, J, atau K, ini menyatakan sumbu getar. Berarti gelombang yang saya tuliskan merambatnya pada sumbu X, tapi bergetarnya pada sumbu Y. Berarti ini adalah contoh gelombang transversal. Karena sumbu rambat sama getarnya tegak lurus. Nah, sekarang kita mau tahu informasi-informasi ini.
Yang pertama K. K itu di gelombang disebutnya adalah bilangan gelombang. K itu dapat dicari menggunakan 2pi dibagi lambda. 2pi satuannya radian, lambda satuannya meter. Ada juga yang namanya omega. Omega di bilangan, di gelombang disebutnya frekuensi sudut. Frekuensi sudut gelombang. Omega dapat dicari menggunakan 2pi dikali frekuensi atau bisa juga 2pi dibagi periode. 2pi satuannya radian, periode sekon. Kemudian ini namanya fasa awal. Fasa awal satuannya harus dalam satuan radian. Kadang ada, kadang nggak ada di soal, tergantung soalnya. Gimana caranya di fasa awal? Fasa awal itu nggak ada rumusnya. Oke? Jadi nggak ada rumus baku untuk mencari fasa awal itu apa. Karena nggak ada rumusnya, dia dicari. Dicari dari keadaan awal soal. Oke? Nah, Radipta kan tahu ya, gelombang yang saya tulis ini adalah gelombang yang merambat pada sumbu X. Karena dia X, T. Tapi kan merambat pada sumbu X bisa aja dia merambatnya ke X positif, ke kanan. Atau ke X negatif, ke kiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya Radipta tahu gelombang ini merambatnya ke sumbu mana? Gimana caranya kita bisa tahu arah rambat gelombangnya kemana? Kemana? Gimana caranya dari Radipta? plus minusnya. Nah, betul. Jadi, untuk mengetahui arah rambat dari gelombang tersebut, gampang aja, kita tinggal lihat dari tanda variabel fasanya. Jadi lihat dari tanda K sama dari tanda omeganya. Oke? Nah, sekarang gimana maksudnya? Begini. Apabila tandanya sama, sama itu artinya sama-sama positif. Misal, KX plus omega T. Atau sama-sama negatif, min KX min omega T. Kalau tandanya sama, itu artinya gelombangnya merambat ke sumbu negatif. Kalau tandanya sama. Apabila tandanya berbeda, satu plus, satu minus. Misal, plus KX min omega T. Atau min KX plus omega T. Nah, kalau tandanya beda, itu berarti gelombangnya itu merambat ke sumbu positif. Paham ya? Ngerti ya? Oke, itu poin ketiga tentang siapa namanya? Harusnya mau cek suara ini dulu. Sekarang poin keempat. Poin keempat yang akan saya fokuskan tuh tentang kecepatan gelombang. Kecepatan dari gelombang. Oke, kan kita tahu ya, gelombang itu memiliki dua arah gerak, yaitu arah rambat sama arah getar. Maka kecepatannya juga ada dua.
Yang pertama adalah kecepatan lambat. Seberapa cepat gelombangnya itu bisa berjalan. Kecepatan rambat, V rambat, secara umum dapat dicari menggunakan lambda dikali frekuensi, bisa juga lambda dibagi perioda, bisa juga omega dibagi H. Ini berlaku untuk semua jenis gelombang, mau itu transversal, longitudinal, mekanik, ataupun elektromagnetik. Nah, tadi kan ingat ya, kita akan belajar dua gelombang. Nah, khusus untuk gelombang pada tali, selain kita bisa pakai rumus pirambat yang di atas, gelombang pada tali, pirambatnya dapat dicari menggunakan akar dari tension dibagi dengan mu. Apa itu tension? Tension itu tegangan tali. Satuannya harus dalam satuan Newton. Sedangkan mu disebutnya adalah rapat massa tali. Mu itu massa tali dibagi dengan panjang tali. Satuannya berarti kilogram per meter. Nanti dirambatnya satuannya adalah meter per second. Ini hanya boleh dipakai buat gelombang tali. Gelombang yang lain nggak boleh. Kalau dirambat yang atasnya bisa berlaku untuk semua kasus. Nah, yang kedua, khusus untuk gelombang bunyi. Pirambat gelombang bunyi dapat itu menggunakan ada dua cara, tergantung dari medium perambatannya. Kalau dia merambat di medium padat, sama kalau dia merambat di medium liquid. Kalau merambat di medium padat, pirambatnya sama dengan akar dari modulus yang mediumnya dibagi rho. Kalau dia merambat di medium liquid, liquid itu cairan atau gas, maka pirambatnya sama dengan akar dari modulus bulk dibagi rho. Dan gelombang bunyi juga sama bisa pakai kecepatan rambat gelombang secara umum. Nah, itu yang keempat. Nah, ini adalah empat poin penting yang harus kita pahami pada kasus gelombang, yaitu mengenai terutama bagaimana cara kita menghitung kecepatan gelombang dan bagaimana cara kita menganalisa persamaan gelombang. Nah, setelah empat ini, kita lanjut ke materi yang namanya superposisi gelombang. Superposisi itu nama lain adalah penggabungan. Oke, superposisi gelombang secara umum ada dua metode yang bisa kita pakai untuk melakukan superposisi gelombang. Dua-duanya dikuasai karena mereka saling melengkapi. Metode pertama namanya adalah metode matematik. Metode kedua namanya adalah metode pasar. Apa itu pasar?
Fasal itu dapat dari fasal plus vektor. Oke. Dua-duanya harus dikuasain. Kenapa? Karena dua-duanya punya keunggulan dan kelemahan. Keunggulan matematis itu apa? Kurangannya matematis itu apa? Ke Kelebihannya matematis, dia dapat menjumlahkan gelombang pada situasi apapun, pada kondisi apapun. Jadi sebenarnya secara matematis tuh kita udah cukup dengan menggunakan matematik. Karena dia dapat menjumlahkan gelombang pada kondisi apapun. Tapi kekurangannya apa? Ribet. Kenapa ribet? Karena penggabungannya itu harus tiap dua gelombang. Penggabungan harus tiap dua gelombang. Jadi kalau kita mau menggabungkan tiga gelombang pakai matematis, nggak bisa. Dua langkah. Satu dengan dua dulu, hasilnya baru dijumlahkan dengan tiga. Nah, sekarang pasang. Faktor, keunggulannya apa, kekurangannya apa. Keunggulannya adalah lebih praktis. Kenapa praktis? Karena dapat menggabungkan sampai N gelombang. Jadi mau berapapun jumlah gelombangnya, kalau pakai cara faktor cukup satu kali langkah, satu kali pengerjaan. Nggak perlu tiap dua-dua. Kekurangannya adalah tidak bisa menggabungkan gelombang yang berbeda variabel fasanya. Berbeda variabel fasa bisa aja beda tandanya ataupun beda angkanya. Nah, kalau variabel fasanya udah beda, itu jelas nggak bisa menjumlahkan menggunakan fasor. Mau nggak mau pakai matematis. Kita coba ya. Yang pertama, secara matematis. Dan saya lihat dulu soal-soalnya deh. Ada nggak yang menggunakan matematis? Gelombang, gelombang. Oh, sama gelombang biasa. Oke, gunakan Oke, 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 nanti kita coba lihat. Nah, cara matematis, contoh kayak gini. Misalkan saya punya gelombang satu 5 sin kx plus omega t. Gelombang kedua, saya punya 5 cos 2 kx min omega t. Mau saya jumlahkan, saya superposisikan secara matematis. Bisa nggak? Ini saya jumlahin secara matematis. Tadi bisa. Bisa. Bisa nggak? Eh, Jawabannya nggak bisa. Superposisi gelombang, mau secara matematis ataupun secara fasor, syarat mutlaknya adalah fungsinya harus sama. Kalau mau sin, sin semua. Kalau mau cos, cos semua. Nggak bisa digabung-gabung sin dengan cos seperti ini. Maka Pradipta tentukan maunya apa. Sin atau cos? Maunya apa? sin. Berarti yang cos diganti ya. 5 sin. Pradipta tahu nggak? Sin dan cos secara grafik dia hanya berbeda sebesar pi per 2. Betul? Ya,
Nah, kalau dari cos ke sin, menurut Pradipta ditambah pi per 2 atau dikurang pi per 2? Dari cos ke sin. Dikurang. Di, di kurang tambah. Ditambah pi per 2. Kalau secara grafik, kok kata dimundurin ya. Dari sin mau jadi cos tinggal dimundurin. Kayak gitu. Dimundur itu tambahin pi per 2. Kalau saya itu pakai kuadran. Coba aja masukin. eh, Kalau kita mau ngecek cos ke sin, ngeceknya itu di kuadran 4. Kita ambil sudut berapa di kuadran 4. Misalkan cos 300 kan tengah. Cos 300 itu samanya dengan sin 390 atau sin 210. Cos 300 itu nilainya sama dengan sin 210 atau sin 390. Hmm? Gimana? Eh, Sin 390 sin kan? Karena kan ya cos 300 kan tuh min setengah. Setengah. Sin 210 kan pasti minus kan? Karena kurang 3 ya nggak sih? Jadi ditambah. Nah kalau udah sama baru kita bisa jumlahin. Jadi kita punya Y resultannya. Jadi 5-nya kita keluarin. Sin KX ditambah Omega T ditambah sin 2KX dikurang Omega T ditambah Pi per 2. Paham? Nah, tahu nggak yang bikin ribet itu apa? Kita harus ingat aturan penjumlahan trigonometri. Trigonometri. Ini saya di SMP, di SMA kelas 2 deh. Yang pertama, kalau kita punya sin A ditambah sin B. Sama aja apa? Sin A tambah sin B. Ini enggak? Sin A tambah saya lupa gitu. Bentar ya. Penjumlahan trigonometri. Nah ini nih. Sin A tambah sin B 2 sin. Oke. Berarti ini 2 sin penjumlahan dibagi 2 cos pengurangan dibagi 2 gitu ya. Nah ini ribetnya nih kalau kita hafal trigonometri. Sin A tambah sin B. Iya. Sin biar lengkap deh ya. Sin A dikurangin sin B. 2 sin. 2 cos sin. 2 cos A tambah B dibagi 2 sin. A min B dibagi 2. Ini harus lupa. Cosin, iya benar. Cos cos sama cos. Nah, yang ketiga cos A tambah cos B 2 cos A tambah B dibagi 2 cos A minus B dibagi 2. Yang keempat cos A min cos B min 2 sin sin. Oke, kanan tadi sudah ya. 2 cos cos min 2 sin 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 cos cos sin. Oke. Nah, berarti kita bisa pakai itu konsepnya. Kita misalkan saja ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Dan kita akan punya Y resultanya
5 sin A tambah sin B, 2 sin cos. Berarti 2 sin penjumlahan KX tambah 2KX, 3KX, min omega plus omega T tambah min omega T AB, tambah pi per 2, dibagi 2. Cos pengurangan. KX dikurang 2KX, min KX, min omega T dikurang min omega T plus 2 omega T, kurangin pi per 2 dibagi 2. Maka kita akan punya 10 sin 3 per 2 KX ditambah pi per 4 dikali cos min setengah KX ditambah omega T min pi per 4. Nah, jadi yang bikin ribet tuh ini. Karena penjumlahan sin cos hanya bisa sampai dua suku. Jadi nggak bisa sin A tambah sin B tambah sin C, nggak bisa. Jadi kalau ada banyak ya kita step by step. Itu namanya cara matematik. Karena kita mau coba pakai cara spasial. Cara spasial. Misalkan saya punya kayak gini. Oke, yang keduanya adalah 4 sin. Yang ketiganya misalkan 3 sin. Cos deh. Cos. Oke, gini ya. Mau saya jumlahkan secara fasal. Bisa nggak ini dijumlahkan secara fasal? Wajib Pak. Bisa. Bisa nggak? Enggak. Halo, halo. Bisa. Enggak. Nggak bisa. Karena mau pakai cara fasal ataupun matematis harus sama fungsinya. Maka yang sin kita ubah menjadi cos. Dari sin ke cos itu tinggal dikurang pi per 2. Nah, sekarang udah sama nih bentuk fungsinya sama-sama fungsi cos. Apakah ini udah bisa pakai fasor? Jangan senang dulu, cek dulu ini. Variabel fasanya harus persis sama. Kalau ada yang beda dikit aja, nggak bisa. Karena dia persis sama, berarti kita bisa kerjakan menggunakan cara fasor. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Amplitudo resultan dikali cos kx min omega t ditambah fasa resultan. Jadi hasil penjumlahannya itu akan menjadi seperti ini. Tugasnya siapa Pradipta adalah mencari amplitudo resultannya itu berapa, fasa resultannya juga berapa. Oke? Nah, gimana caranya? Nah, di kita tugas kita adalah mencari AR sama fasa R ya. Bentar. Nah, yang pertama kita mau mencari AR-nya dulu. Mencari amplitudo resultan. Caranya gimana? Kita bagi jadi dua bagian, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang namanya amplitudo arah sumbu X itu selalu amplitudo dikali cos pas awal. Oke? Enggak, jadi dia selalu cos ya. Sedangkan amplitudo arah sumbu Y itu selalu amplitudo dikali sin.
fase awal. Nah, kita lihat A 1X. Amplitudonya 5, fase awalnya nggak ada, 0. Berarti sama aja 5 dikali cos 0. A2X. Amplitudonya 4, fase awalnya mimpi per 2. 4 dikali cos mimpi per 2. Sama aja. Cos mimpi beda kan minta cos 90 ya? 0 ya? Betul. 5 cos 0 berarti 5. Nah, A 3X. 3 pi per 4. Pi per 4 itu 45. Berarti sama aja setengah akar 2, 3 per 2 akar 2. Ini kalau kita hitung, jumlahin, dapatnya adalah AX-nya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, 5 tambah 0 tambah 3 per 2 akar 2. Dapatnya sekitar 7,1213. 7,1213. Dengan cara yang sama, kita cari sumbu Y. A1Y 5 sin 0. 0. A2Y 4 sin min pi per 2. Min 4. Ya, min per 2 min 1 kan. A3Y 3 dikali sin pi per 4. 3 per 2 akar 2. Kita jumlahin. 0 ditambah min 4 ditambah 3 per 2 akar 2. Makanya dapatnya AY-nya itu adalah minus 1,8786. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara ngitung AR-nya? Jadi, AR itu sederhana aja. AR-nya dapat dicari menggunakan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Kita akan punya akar dari 7,1213 kuadrat tambah 1,8786 kuadrat. Oke, maka dapatnya adalah 7,365 meter. Nah, ini cara kita mencari AR. Nah, setelah AR dapat, cari fase AR. Ini lebih mudah lagi. Mencari fase AR, tinggal menggunakan ini. Fase AR itu adalah tangen invert dari AY per AX. Oke? Nah, tapi ini ada aturannya nih. Kalau AY-nya positif, AX-nya positif, itu berarti dia di kuadran 1. Kalau AY-nya positif, AX-nya negatif, itu di kuadran 2. AY-nya negatif, AX-nya positif. Itu di kuadran 4. Kalau AY-nya negatif, AX-nya negatif. Itu di kuadran 3. Nah, kenapa ini penting? Karena kalkulator kita itu hanya bisa membaca atau menuliskan kuadran 1 atau kuadran 4.
tidak akan pernah kalkulator itu menuliskan kuadran 2 atau kuadran 3. Kita coba ya. Di soal ini kita punya fasa awalnya adalah, fasa R-nya adalah tan invert dari AY-nya min 1,876 min 1,8786 dibagi AX-nya 7,1213. Oke, berarti kita tahu ini AY-nya min, AX-nya plus kuadran 4 ya. Kalau nggak salah dia bisa langsung kalau 4. Min 1,8786, 7,1213. Maka kita akan dapat minus 14,78 derajat. Ubah ke radian. Tinggal dibagi 180. Minus 0,082 radian. Oke, kalau sudah, kita masukin deh ke pertamanya. Berarti Y resultanya sama dengan AR-nya berapa? 7,365, 7,365. Jadi kita pakainya apa sih atau apa? Kita pakainya tadi cos ya. Cos KX, cos KX min omega T, min omega T ditambah min 0,082. Oke. Ini namanya cara matematis dan cara pasang. Keduanya punya keuntungan sama kelebihan, sama kekurangan, maka saya pilih-pilih kita pakai cara yang mana. Oke, kita coba lihat soalnya. Ini udah yang gampang. Ini pretest 2019. Oke, coba dikerjain Pak Dita ya. 20, kebanyakan ini menit ya. Saya mau kuis dulu bentar. Dapat Pak Dita? Oh, belum, Kak. Dapat? Belum. Yang mana? Yang?
Yang mana? Coba. Yang C. Oke, kita coba lihat ya. Yang paling gampang lihat tuh dari ini ya kan. Tanda K sama omeganya sama. K sama omega berarti dia merambatnya ke sumbu negatif. Ya nggak sih? Coret, coret. Tinggal tiga opsi. Nah, gimana cara mencari pirambat? Kan kalau kita hitung gini ya. Kan berarti kan dia Y sama dengan 0,1 sin 8 pi T ditambah 2 pi X. Sudah. Berarti kita tahu omeganya kx omega T. Omeganya itu 8 pi dan K itu 2 pi. Artinya tahu pi rambat ya. Omega per K 4. Maka jawabannya adalah C. Betul ya? Betul? Ya. Oke. Coba lihat lagi soal yang seperti itu. Nah ini dia. Ini apa? Oh ini nanti stiker-stiker. Ini apa? Itu nanti. Ini dia. Nah ini dia. Ini juga mirip kayak tadi. Ini kalau nggak salah 2023 atau 2024 ya lupa. Oke, coba dikerjain tabita. 2 menit. Mana? Jawabannya apa? B. Apa? Apa? Halo, halo. Ingat? Halo? Apa? Jawabannya apa? B. Gampang ya. Ini dia cuma disuruh minta periode sama cepat lambat. Periode kan satu gelombang ya. Gelombang di 2 detik. Ya udah, 2 milidetik. Semua salah. Karena nggak ada pilihan lain. Pasti jawabannya adalah B. Kalau kemudian kita mau cari pi rambat, tinggal kita pakai lambda per periode. Berarti lambdanya 2, periodenya 2 milidetik. Betul pangkat min 3. Maka dapatlah 1000. Oke, mana lagi minta. Melihat lagi soalnya dulu ya. Hmm, gelombang sedikit lah soalnya. Oke, nah itu gelombang secara umum. Sekarang kita masuk ke gelombang yang lebih detail. Kita masuk ke gelombang apa yang ngomongnya? Kita lihat. Gelombang kali ya. Kita bunyi dulu ya. Kita baca cek dulu soalnya banyak apa. Soalnya banyak ini kali. Ini kali.
6 bulan segini. Oke. Bunyi dulu aja deh. Coba gelombang bunyi dulu deh. Nah, jadi kalian masuk ke spesifik gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu sebenarnya materinya cukup banyak ya. Kita yang sering-sering aja yang sering muncul. Yang pertama itu namanya adalah efek Doppler. Efek Doppler. Efek Doppler itu apa sih? Efek Doppler itu adalah perubahan dari frekuensi yang didengar oleh pengamat dari sumber. Kenapa bisa berubah frekuensinya? Karena pengamat dan sumbernya saling bergerak relatif. Bisa gini, frekuensi pengamat harusnya sama dengan frekuensi dari sumber. Harusnya. Tapi gara-gara sumber dan pengamatnya bergerak, maka ada perubahan frekuensi. Yaitu V plus minus V V plus minus VX. Oke. Nah, yang harus diperhatikan pada kasus efek Doppler itu adalah aturan tandanya. Aturan tanda. Pertama, VP deh, kecepatan pengamat. Dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. VP bernilai positif kalau apa? Kalau si pengamatnya bergerak mendekati sumber bunyi. VP-nya akan positif. Kalau negatif kebalikannya, kalau si pengamatnya bergerak menjauhi sumber bunyi. Kemudian yang kedua ada PS. PS juga sama, bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. PS positif kalau sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat. Negatif kalau sumber bunyi bergerak mendekati ke pengamat. Nah, saya lihat ada soalnya tentang efek Doppler. Coba lihat ya. Bukan identik. Nah, bulan. Nah, coba dikerjain soalnya.
Orang mendengar bunyi sirine berfrekuensi sama. Udah dapat, Taripta? Eh, belum. Cobain ya. 42,6. Atau mana? Oke, tetap ya. Jadi seorang mendengar bunyi sirine berfrekuensi 700 Hz dipancarkan oleh ambulan. Nah, jadi dia ketika ambulan itu mendekatinya, ini ambulan ya, bergerak mendekati seorang pengamat, dia mendengar kalau frekuensi pengamatnya itu dari ambulannya 700 Hz. Nah, kemudian setelah dia lewat menjauhinya, berarti ketika dia di sini, dia mendengar frekuensi SP2-nya sebesar 620 Hz. Oke, ini asumsinya si orangnya diem ya, 620 Hz. Padahal kan dia frekuensi sumbernya sama ya, maksudnya kan tidak berubah ya. Oke, berarti terjadi dua efek, dua efek, dua kejadian yang berbeda ya. Waktu kejadian pertama, kejadian satu, kita punya apa? 700 sama dengan frekuensi sumber dalam kurung V, ini kan dia mendekati ya, V min V S. Berarti kita punya 700 sama dengan frekuensi sumber berapa V-nya? V-nya 330 dibagi 330 min PS. Pasti kejadian 2, kita akan punya 620 sama dengan frekuensi sumber 330 dibagi 330 ditambah VM. Karena dia sumbernya menjauhi ya. Sumber menjauhi itu positif. Ya udah, kita satuin antara persamaan satu dengan persamaan 2. Yang diminta adalah PS-nya. Apa? CS ya. Berarti FX-nya digabungin kan ya. Berarti kan FS-nya sama. FS itu berarti 700 dikali 330 dikurangin PS dibagi 330, 620, 330 ditambah PS dibagi 330. Oke, berarti kita bisa coret 330-nya, coret, coret. Maka kita akan punya 70 kali 330, 23, 100.
dikurangin 70 Vs sama dengan 62 kali 330, beda jauh. 70 dikali 330, 62 dikali 330. Oh, iya. 20, 460 ditambah 62 Vs. Pindah ruas, 23 100 dikurangin 20, 460, 2640 sama dengan 70 tambah 62, 32. Maka PS-nya 2640 bagi 132. Tuh, terus saya dapatnya saya dapatnya 20. Gimana nih? Saya dapatnya 20. Kok Rayo dapatnya 46? Dari mana? Halo, halo, halo. Belum. Tadi kan jemput berapa? 46. 42,6. Iya. Dapat dari mana? Kok saya dapatnya 20? Apa yang salah coba? Eh, oh, Hmm. aku kejadiannya cuma satu. Oh, kok bisa? Oh, nggak bisa. Dia kan ada dua kejadian dia. Jadi kejadian pertama itu ketika ambulans tuh bergerak mendekati. Nah, kita kan punya persamaan seperti ini. 700 Fs 330 dibagi 330 min Vs. Kan nggak mungkin kan didapetin. Karena kita nggak tahu Fs-nya berapa, kita pun nggak tahu Vs-nya berapa. Maka kita simpen. Kejadian dua, yaitu ketika ambulannya itu udah lewat dan bergerak menjauhinya. Sirine yang terdengar itu 620, padahal kan sirine sama ya. Nah, karena ada dua variabel dan dua persamaan, secara matematik harusnya bisa kita kerjakan. Nah, ya kan yang diminta itu adalah Vs, berarti saya hilangkan aja si Fs-nya dengan cara apa? Fs-nya kan sama, Fs1 dengan Fs2. Nah, dapatlah Vs-nya, kita dapatnya Vs-nya 20. Gitu, paham? Paham, Pak Paripta? Ya, Bang. Oke. Masih tentang bunyi, ada yang namanya ini. Dia ada soalnya. Yang namanya taraf intensitas bunyi. Lo denger kan? Ini namanya adalah tingkat kebisingan dari suatu bunyi. Rumusnya apa? Taraf intensitas bunyi, TI, rumusnya itu adalah 10 logaritma. Logaritmik dari intensitas bunyi dibagi intensitas ambang bunyi. Inol itu konstanta ya. Intensitas ambang bunyi. Oke. I itu adalah intensitas bunyinya. Intensitas dari bunyi yang kita hasilkan. Rumusnya apa? Intensitas power, daya, dibagi dengan area. Power itu daya, daya dari bunyinya. Area itu luas area. Nah, area di sini ini adalah luas area penyebaran energi bunyinya. Nah, luas areanya itu berupa bola. Berapa bola luasnya? 4 pi R kuadrat. Di mana R-nya itu adalah jarak dari sumber bunyi ke titik pengamat. Oke? Nah, biasanya kan kalau yang ini kan yang sering keluar tuh ini ya. Kalau jumlah alatnya itu di di apa diganti, misalkan jadi n alat gitu ya.
Maka jumlah alat itu akan berpengaruh pada powernya. Maka power dari bunyinya akan sama kayak N kali power mula-mula. Oke? Misalkan alatnya jadi 10, berarti powernya jadi 10 kali. Tapi kalau jarak sumber bunyinya itu digeser, diubah, akan ngaruh ke luas areanya. Luas areanya itu akan berpengaruh, akan berubah. Karena luas area itu sebanding sama R kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau saja ada soal yang seperti ini, coba lihat soalnya ini bukan ya. Ah, ini benar. Coba dikerjain. Oh, ini beda lagi sih. Ini beda lagi nih. Cakep. Kalau yang ini beda lagi sih nih. Ini kayak set. Kalau yang ini bukan yang ini. Coba kita cek lagi yang lainnya nama. Ini dia lebih beda sih. Ini beda dia. Bentar. Ini soalnya sedikit beda. Coba kita baca dulu ya. Dua buah speaker identik. Oke, speaker identik dipasang di memancarkan panjang gelombang sekian 0,5. Jika speaker A diletakkan di sebelah kiri speaker B, pada posisi mana seorang pengamat tidak mendengar bunyi dari kedua speaker tersebut. Jadi ada speaker A, speaker A, ini speaker B. Ini identik, berarti dia menghasilkan bunyi yang sama persis. Oke, speaker A diletakkan sebelah kiri speaker pada posisi manakah seorang pengamat tidak mendengar bunyi dari kedua speaker. Nah, berarti kalau dia maunya, ini sedikit beda sini, tidak mendengarkan bunyi, berarti yang terjadi adalah superposisinya destruktif. Oke, nah, dia punya berapa sih? Lambdanya 0,5, lambdanya sama dengan 0,5 meter. Terus eh, speaker A diletakkan pada posisi manakah seorang pengamat 21 dari speaker A dan 3 meter dari speaker B. Nah, oh, ini jaraknya ini ya. Jaraknya nggak tahu ya. Jaraknya X aja deh. Nah, orangnya itu ada di speaker A diletakkan pada posisi speaker B. Posisi manakah seorang pengamat tidak mendengarkan bunyi. Tuh. Nah, kalau orangnya di... Jadi, kalau dia mau, kan ntar dia akan menghasilkan bunyi ya. Jadi syarat syarat supaya terjadi superposisinya, dia maunya superposisi yang destruktif. Destruktif. Nah, ini rada-rada susah sih ini. Destruktif itu berarti terjadi saat beda fasanya. Beda fasanya itu harus kelipatan dari pi 3 pi 5 pi dan seterusnya. Nah, beda fasa itu didapatkan dari 2 pi dari K delta X. K dikali delta X. Berarti K-nya itu kan 2 pi per lambda dikali delta X. Delta X itu jaraknya. Kelipatan dari pi plus minus 3 pi plus minus 5 pi dan seterusnya. Bentar, ini nggak susah nih. Kita coret pi-nya, berarti 1,35. Nah, supaya terjadi destruktif berarti
delta X. Ya ada lambdanya ada ya. Lambdanya ada. Delta, delta X. Ini kalau orangnya di sini, berarti ini X1, ini adalah X2. Oh, oke. Berarti delta X-nya itu adalah lambda per 2, 3 lambda per 2, 5 lambda per 2. Karena lambdanya itu adalah 0,5, berarti 0,25 atau berapa itu? 3 kali 0,5 dibagi 2. 0,75, 5 ke 1,25. Nah, ini adalah delta X-nya supaya dia tidak tidak mendengar bunyi sampai kali. Delta X itu adalah X1 min X2 atau mutlaknya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini kita tinggal cek aja mana dari pilihannya itu yang merupakan kelipatan seperti ini. Berarti kalau dia bilang 2,15 dan 3, berarti kan ini selisihnya adalah berapa itu? 3 dikurang 2,15, 0,85. Kalau yang ini 3,75 dikurang 2,5. Nah, ini 1,25 nih maksudnya. Kalau yang ini 2,5 dikurang 1,5 nggak masuk nih. Ini 3,75 dikurang 1,35, 2,4. Ini 1 meter. Nah, berarti kita tahu dari pilihan ini yang memenuhi kelipatan ini adalah di 1,25 ya. Berarti di sini. Nah, kita bisa tahu dia akan tidak terdengar suaranya itu di 3,75 dari speaker A dan 2,5 dari speaker B. Jadi jaraknya seperti itu, delta X. Ini cuman sedikit lebih beda sih Kenzo. Tadi ini taraf intensitas bunyi tadi dia beda ya. Karena dia lebih ke bunyinya terdengar karena adanya superposisi. Nah, karena dia maunya tidak terdengar sedikit pun, maka superposisinya harus saling menghilangkan. Supaya saling menghilangkan berarti dia harus memiliki kelipatan pi 3 pi 5 pi seperti ini. Ini, ini kayaknya ada susah sih. Harus didalamin. Gitu. Oke, nah ini kira-kira sekilas tentang gelombang bunyi. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Radita? Belum ada sih. Oke, jadi kalau yang gelombang itu sebenarnya lebih banyak ke rumus-rumus sama latihan soalnya. Karena gelombang itu sebenarnya banyak banget variasinya. Nanti sisanya kita akan coba di next pertemuannya buat variasi-variasi gelombang yang belum kita jelasin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan kirimkan catatannya lewat WA. Terus apa videonya akan saya kirim kalau udah diupload ya. Oke, mari Pak Dipta. Terima kasih Kak.